Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah la khawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Tan Kholis SPD beserta jamaah. Kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Pertama dan utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Kita masih dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi dalam rangka pengajian rutin bulanan di kediaman kami. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita buka acara pengajian kita ini dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara pengajian kita ini berjalan dengan lancar, tidak ada satu rintangan apapun. Ala hadihin ya wala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Baiklah, cara selanjutnya yaitu bacaan surah Yasin, tahlil tahmid serta materi yang akan disampaikan oleh Bapak Nurholis. Kepada beliau kami persilakan. Ibu jamaah rahimakumullah, melanjutkan perihal takwa kepada Allah, termasuk di dalamnya menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Dari situ dijelaskan halaman 13, 3 baris di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Famalladzi, maka apakah yahmiluhum, yang menjadi motivasi alam mukhalatati, untuk bergaul, untuk berinteraksi ahlil mungkari, dengan orang-orang yang ahli melakukan kemungkaran, wa mu'asyaratihim, dan bergaul dengan para pelaku kemungkaran. Perhatikan di sini. Kadang kita ini terjebak. Kenapa kita kok mau kumpul, berinteraksi, akrab dengan orang-orang yang ahli kemungkaran? Padahal kita tahu kemungkaran itu nulah. Makanya ditanyakan di sini, apa yang menjadi motivasi kita ini bergaul dengan orang yang akhlaknya tidak baik? Waqad, padahal aujaballahu alaihim, telah mewajibkan atas Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, termasuk kita semuanya, untuk apa? Tarkahum, untuk meninggalkan, wal i'radha, dan untuk berpaling, anhum, dari para pelaku kemungkaran, untuk tidak kita bergaul, untuk kita tidak akrab. Mahma, maksudnya di sini, bila mana para pelaku kemungkaran lam yastajibu lillahi wa rasulih, itu tidak mau, lam yastajibu lillahi wa rasulih, tidak mau untuk patuh
Yang minum main kali baca ya. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi lihat nas kitabnya, waqad dan dijadikan aujaballahu alaihim, wajib dari sisi Allah SWT. Alaihim dimaksud ini atas kita semuanya. Untuk apa? Tarkahum, untuk meninggalkan. Wal i'radha, dan untuk berpaling. Maksudnya bagaimana? Wala yastakhilu, ya. Jangan kita sibuk. Jangan kita sibuk. Sibuk apa? Ngurusi orang-orang yang pada tidak bagus akhlaknya. Yang dimaksud dengan wal i'radha. Karena apa? Misal kita ketemu nih tetangga nggak baik, kawan nggak baik. Nah kalau kita ini pikirin, kita rusak. Paham gitu ya? Kita rusak gitu. Maka cukup kita ini ngikuti Allah. Wa a'rid qaumul jahilun, berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Jangan sampai waktu kita habis, ya, hidup kita habis hanya mikirin orang-orang yang pada berbuat mungkar di sini. Makanya kalau kita nyambung pembahasan di dalam kitab Maudatul Mukminin, itu dikatakan ra'sul malul abdi, ya, modal hartanya seorang hamba itu auqatahu, waktunya, yaitu kesempatan umurnya. Jangan sampai digunakan untuk sia-sia. Nanti di akhirat kita akan menyesalinya. Nih. Jadi di sini hukumnya berpaling, meninggalkan orang-orang yang tidak baik, perilakunya itu wajib. Nih dikatakan tarqahum wal i'radu anhum mahma lam yastajibu lillahi wa rasulih. Manakala orang itu tidak bisa diajak, tidak bisa dinasehati gitu loh. Tapi kalau misalnya itu bisa ada ya, ada isyarah, ada arah, ada gambaran, wah ini mah mau nih dinasehati, maka tidak boleh ditinggali. Tapi kalau misalnya di situ diajak untuk berbuat baik supaya berhenti dari kemungkaran itu tidak bisa, maka kita diperintahkan oleh Allah melalui utusannya tarkahum wal i'rad. Lebih lanjut, waqad sabata, dan sungguh telah ditetapkan annalladzi, bahwa orang yang menyaksikan yusyahidu, annalladzi yusyahidu, bahwa orang yang menyaksikan al-munkarati, kemungkaran, wala yungkiruha, manakala tidak mengingkarinya, ma'al qudrati, sementara dia mampu untuk mengingkarinya, syarikun, maka dia termasuk serikat li ashabiha fil ismi, jadi termasuk golongan dari pelaku dosa. Tuh. Jadi kalau sampan tuh lewat ya, ada orang betisnya itu wah lep ya, lep gitu ya, Pak Kocok. Jadi kalau melihat betis nggak ditutupin, kita mesti mengingkari. Naudzubillahi min dzalik, seperti itu loh. Nah kalau kita ini tidak mengingkari, maka dikatakan di sini ya, kita ini termasuk apa? Syarikun li ashabiha fil ismi, termasuk golongan mereka ya, termasuk sahabat mereka yang melakukan perbuatan dosa. Naudzubillahi min dzalik. Nah kita ini melihat ya, maka dikatakan ya'ti zamanun, ya, akan datang satu zaman kasratal imraati, ya, akan banyak perempuan itu tidak punya rasa malu, maka kita wajib mengingkari atas perbuatan yang tidak punya rasa malu tersebut. Ini
contoh. Ya, jadi kalau kita melihat suatu hal yang bersifatnya mungkar, jangan sampai kita ini tidak mengingkarinya. Caranya bagaimana? Ya setidaknya kita itu menyatakan wa na'udzubillahi min dzalik, atau dengan bahasa sendiri, ya Allah itu enggak baik. Ya, seperti itu termasuk kategori mengingkari. Ya. Jangan sampai bilang ya biarin lah orang itu suka-suka dia. Kan sering ngomong gitu kan kayak gitu ya. Nah itu sudah termasuk ya, termasuk syarikat, termasuk golongan ya naudzubillah ya. Ini jadi syukur-syukur sampan itu bisa mencegah dengan tangan ya, kalau tidak dengan perkataan. Tapi manakala itu jadi fitnah ya, paling tidak yaitu dengan hati tadi mengingkari. Jadi jangan sampai sama sekali tidak mengingkari. Lebih lanjut, wa kadzalika, begitupun ya, sebagai sekutu atau kumpulan alladzi yardha biha ya, apabila ridho terhadap kemungkaran itu termasuk sekutunya. Wa ilam yakun hadiran alaiha, sekalipun tidak menghadirinya. Itu sekalipun tidak menghadirinya. Itu kan sulit ya. Misalnya ada dangdutan. Wah, itu videonya apa? Semok gitu ya. Sanalah aku nggak ikut itu. Tapi nggak mengingkari gitu. Ya, malah alasan katanya sebenarnya kepengen ikut gitu. Gitu ya. Ini misalnya maaf. Itu paham di sini ya. Ini dikatakan ya. Makanya kalau sampai nggak setuju ya silakan sobek aja kitabnya ya. Ya, tapi ganti ya. Itu. Ini yang pentingnya ngaji gini ya. Jadi wakil dzalika, demikian itu alladzi yardha. Ya, termasuk juga golongan pendosa manakala ridho biha dengan itu. Wa ilam di sini dikatakan wa ilam sekalipun ya, wa ilam yakun hadiran alaiha, tidak mendatangi. Itu, tidak mendatangi, tapi ridho. Itu subhanallah. Ini naudzubillah min dzalik gitu ya. Wa in kana bainahu wa bainal mawadi'i, meskipun jarak ya, wa in kana bainahu, antara ya, kita misalnya wa bainal mawadi'i, dengan perbuatan ataupun kegiatan kemungkaran itu ya, itu jaraknya jauh ya, tu'malu fihi misru ma bainal masyriqi wal maghrib. Jaraknya antara timur dengan barat jauh sekalipun itu. Jadi walhasil pendek kata, kita lihat apapun bentuk kemungkaran mesti mengingkarinya. Itu. Jadi kalau tidak mengingkarinya dinyatakan dhahabal iman, hilang imannya. Walladzi, dan sebagai sekutu dalam dosa ini manakala apa? Yukhalitu ahlal munkari. Manakala dia itu gaul berinteraksi, yukhalitu ahlal munkari wa yu'ashiruhum, dan juga akrab ya. Ini wa ilam ya'mal bi amalihi, walaupun enggak melakukannya tapi gaul dia ya. Apalagi malah nganterin gitu loh. Udah ini lah, saya nggak ikut tapi ya saya cuma nganterin doang. Misalnya gitu ya. Itu termasuk sebagaimana itu para peminum itu dikatakan ya, di situ yang jual, yang buat, yang nyaksiin, yang nemenin, yang ngangkutin, itu subhanallah. Paham ini ya? Jadi waladzi, dan demikian orang yukhalitu ahlal munkari, yang mereka berinteraksi, bergaul dengan ahli kemungkaran, wa yu'ashiruhum, dan mereka itu ya, bergaul yu'ashiruhum itu akrab ya, wa illam ya'mal bi amalihim, sekalipun tidak melakukan. Misalnya ada orang itu mau gendakan, tahu gendakan? Apa? Pacaran gitu ya. Dan gitu, yuk tak anterin, tapi aku nggak ikut masuk ya. Nah gitu ya, ini termasuk di dalamnya subhanallah gitu.
Paham ya? Nih, kemudian lebih lanjut. Ma'dudun, dan diperhitungkan. Jadi apa yang dilakukan itu semua ma'dudun, diperhitungkan, ada hitungannya. Indallah minhum, di sisi Allah atas mereka. Wa inna zalat bihim uqubatun, maka kala turun siksaan asobathum ma'hu, maka asobathu akan menimpa pula mahum sertanya. Jadi ditanya, dulu kamu itu nyawernya bareng siapa? Sendirian apa siapa? Intinya misalnya dikasih unjuk sama si A, oh ditanya, kamu ngapain? Saya nganterin doang ya Allah. Itu ya, nganterin aja kebahagiaan. Naudzubillah min. Ingat di dalam kitab Bidayatul Hidayah ya, itu dikatakan walau bisatril kalimah syarikan lahu, walaupun dengan setengah kata termasuk golongannya. Artinya apa? Agama itu furqan, harus punya sikap yang jelas di sini. Maka ketika haulai, ketika di tengah-tengah sono iya sono ini iya, namanya munafik. Naudzubillah min dzalik. Apalagi kok tutup-tutupan. Jangan ngomong Pak Ustadz ya, aku jangan ngomong Pak Ustadz. Misalnya Pak Nauri nyumbang lagu ngomong, jangan ngomong Pak Ustadz ya. Terus mau dipoto, jangan gitu ya, nanti ketahuan misalnya gitu ya. Ini ya, naudzubillah min dzalik, di sini tetap aja ya. Nih. Jadi ada makjudun, ada hitungannya. Walayanju, ya, maka tidak akan selamat, walayaslamu, dan tidak akan terselamatkan illa binnahi, kecuali kita ini ya, dengan apa? Dengan menghindari ataupun meninggalkan kemungkaran. Jadi tidak bisa ditawar gitu. Soma, kemudian bil mujanabati, kemudian bil mujanabati itu dengan menjauh, mujanabati, wal mufaraqati, dan memisahkan diri, lahum, dari para pelaku maksiat atau kemungkaran. Illam yakbalu, jika mereka ya, lam yakbalu, tidak mau menerima, wayang qadulil haqqi, dan mereka itu tidak mau patuh kepada kebenaran. Jelaskan di sini ya, ini yang jadi masalah rusaknya iman kita. Kita udah tahu itu maksiat, itu tidak disuka oleh Allah, tapi kita masih suka ngikuti, malah menggemari. Naudzubillahi min dzalik. Subhanallah. Di situ monggo. Ini kadang-kadang hajatan ya, di situ kiainya, kemudian ininya yang pada doain, paling di situ bisarohnya segitu, tapi biduannya malah gede banget. Naudzubillahi min, ya maaf ya, bukannya kita meninggal. Jadi di sini ingat-ingat ya, kita diperintahkan bil mujanabati wal mufaraqati, menjauh, memisahkan diri dari ahli maksiat. Itu maka ada kata bijak menyatakan, mendekati kerbau berkubang akan kena lumpurnya, walaupun gak ikut berkubang. Itu imbasnya kan kena di situ. Lebih lanjut, wal hubbu fillah, wal hubbu, dan mencintai fillahi, karena Allah, li ahli taati, terhadap orang-orang yang ahli bertaat, wal bahdu fillahi, dan membenci karena Allah, li ahli maksiati, kepada ahli maksiat, min awsaqi oral iman. Perhatikan di sini, ini merupakan apa? Min awsaqi oral iman, itu merupakan simpul daripada
keimanan yang apa? Al-Saqi, yang kuat. Jadi kalau itu sudah hilang, simpulnya itu sudah lepas gitu loh. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Maka di dalam kitab namanya Risalatul Kusyairiyah, itu setengah daripada kitab rujukannya para kekasih Allah dalam tarekatnya, itu dikatakan. Jadi para aulianya Allah itu mereka mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Subhanallah. Jadi artinya apa? Sampai di sini jelas. Kita itu dibutuhkan sikap apa? Berani. Makanya kemarin Raksul Husnul Khuluqi Arba'un. Sendinya akhlak yang baik ada 4. Ya. Karena apa? Hakikat daripada agama yang benar, takwa yang benar, yaitu akhlaknya apa? Baik. 4 itu yaitu 1 al-hikmah, ilmu. Yang kedua saja'ah, yaitu keberanian. Berani untuk apa? Untuk mujanabati wal mufaraqati, untuk menjauh dan memutuskan diri dari kemaksiatan dan ahli maksiat. Untuk mengatakan, jadi pendek kata kalau kita bicara masalah akidah, masalah ajaran agama itu ya cuma 2, yes or no. Itu nggak ada tengah-tengah. Nyicipi sedikit. Ini ya, tak cuma ngintip doang gitu ya, naudzubillah min. Nah, nggak bisa ya, harus kita berpihak. Subhanallah. Jadi yang ketiga yaitu ifah. Jadi sendinya akhlak yang baik. Yang ketiga ifah. Ifah itu meninggalkan yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang keempat yaitu al-adlu, bersikap adil. Maksudnya adil bagaimana? Maksudnya yaitu ya, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dengar ini. Jadi akhlak baik ini adil ya. Modalnya adil. Jadi kalau misalnya timbulnya, misal kita contoh di rumah tangga, ini timbulnya berantem, kenapa? Karena nggak adil. Ini kadang-kadang ada sepatu ditaruh di kasur. Sepatu ditaruh di kasur. Contoh, ini kan nggak adil karena apa? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kira-kira jadi berantem nggak? Oh, ini kadang-kadang lo kaos kaki itu di tempat piring gitu, gitu ya. Ya berantem ya. Ini paham gitu ya? Kan sering gitu ya. Ini ada kadang-kadang kontak ditaruhnya di dekat bumbu dapur gitu loh. Ya udah, nyarinya yang nggak akan ketemu. Gini. Jadi makanya akhlak jelek itu karena apa? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tuh. Ya, contoh misalnya orang tidur di dekat pintu atau ngalangi pintu jalan. Nah, di sini. Jadi pengertian adil di sini yaitu yudha'u kullu syai'in fi mawdi'ihi. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lebih lanjut. Wa qad balaghana, dan sungguh telah sampai an Rasulillah SAW, dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, baginda Rasul bersabda, lama ahdasa banu Israila, tatkala Bani Israel itu membuat berbagai perkara ya. Nih, jadi lama ahdasa banu Israila, ahdasa ya. Nih, seperti sekarang ini, sekarang kan muncul hal-hal yang baru yang dulu itu tidak ada, kan udah banyak banget ya banyak ya, benar-benar. Kalau zaman dulu baca sholawat paling di rumah-rumah, di majelis-majelis, tapi sekarang ada yang di kafe, ada yang di gereja, ada yang di masjid, ada yang di lapangan, ada yang di gor, ada yang di apa, kan gitu ya. Kalau dulu kan nggak jarang, kecilan saya itu ya nggak dengar ya, ya apa ya. Kalau sekarang itu ya, kemudian sekarang muncul lagi yang ini ya, yang namanya sholawatan pakai bendera dikibar-kibarin gitu ya. Ini kalau dulu nggak ada orang sholawatan itu
Ya, kalau dulu itu nggak ada sholawatan campur itu laki sama perempuan sembari joget kayak gini, oh goyang-goyang kayak gini, ya nggak ada. Nah sekarang ini campur laki sama perempuan. Nah di sini dikatakan ya, jadi sudah ada sejarahnya ya sebelum umat Muhammad yaitu Bani Israil.